Itu aku setuju banget sih. Kayak kita terlalu termakan media yang kayak kripto itu scam, kripto itu apa gitu kan. Iya betul. Tapi kalau kita lihat secara teknologinya tuh sebenarnya bisa digunakan ke hal-hal lain gitu. Oh, Jadi yes betul. emang gimana ya, jadi dari media tuh image-nya jelek aja gitu. Jadi kita kayak tadi aku bilang ada rencana buat nambahin program-programnya Yes. kalau untuk mutual aid ini. Dan kita juga mungkin bakal merambah ke produk lain tapi berhubungan dengan membantu orang gitu. Mungkin Oke. charity atau mungkin membantu orang kayak tadi kan penyakit ini mungkin kayak semacam inpatient gitu, health inpatient. Yes. Semacam kayak gitu sih. Semuanya berhubungan dengan membantu sih. Halo Builders, kembali lagi sama saya Greenman Ron di talk show-nya Blog Dev ID. Kali ini kita akan membahas tentang mutual aid nih. Gitu. Kebenaran hari ini kami sudah datang salah satu narasumber yaitu tech lead-nya dari suatu project di Indonesia, jatuhnya the first mutual aid Web3 project ya, dengan namanya Kolak. Kalau gitu langsung aja kita sambut di sini narasumber kita Mas James, tech lead-nya dari Kolak. Halo, selamat siang Mas James. Gimana kabarnya? Halo, selamat siang Mas Ron. Baik-baik Oke. aja sih. Mas gimana? Alhamdulillah baik-baik. Oke nih, kalau gitu bisa langsung aja kali kita cerita sedikit nih. Yang belum tahu Kolak itu apa gitu. Tadi kan aku ada mention nih, Kolak ini Web3 Mutual Aid gitu. Boleh diceritain sedikit nggak Mas tentang Kolak itu apa? Iya, jadi seperti Mas Ron bilang sih, jadi Kolak itu the first Web3 mutual aid platform yang originalnya dari Indonesia. Nah, apa sih mutual aid platform itu? Mutual aid platform itu lebih ke arah, kalau di Indonesia kita bisa bilang kayak arisan, tapi tujuannya tuh bukan cuma buat kayak ngambil duit aja gitu. Tapi lebih ke arah cover health gitu, misalnya kalau ada yang sakit atau ada kenapa-napa. Nah, karena itu juga di Kolak ini kita ada 2 program sih, buat kesehatan dan juga jiwa. Oke, jadi memang sudah ada programnya gitu ya. Jadi mungkin secara simpelnya sebuah asuransi di dalam dunia Web3, kurang lebih kayak gitu ya Mas ya? Bener, mungkin lebih ke arah alternatif atau mungkin solusi dari jadi untuk insurance ini kan ada beberapa hal seperti kayak underwriting-nya atau kayak semacam dokumentasinya yang Yes, mungkin betul. cukup complicated ya. Ya. Dan ini mungkin alternatif dan juga solusi dari masalah itu sih. Tapi Oke. menggunakan Web3. Oke, Iya. jadi sebuah solusinya diciptakan dengan menggunakan teknologi blockchain atau Web3, kurang Betul, lebih betul. seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, lalu kalau dari si Kolak ini sendiri gitu ya, sudah sampai tahap mana sih sebenarnya perkembangan si Kolak ini atau tech development-nya kalau kita ngomongin soal teknologi gitu ya? Iya. Jadi kalau secara teks sih kita lagi bikin platformnya. Kebetulan kita lagi testing nih, ada beta testing. Kita udah pick 150 user dari yang registrasi. Kita lagi coba gitu platform yang kita akan rilis mungkin beberapa bulan ke depan gitu. Oke. Berarti kalau dari rencana lagi beta test nih pada saat ini gitu, yang Betul. akan rencananya mungkin di bulan depan baru bisa di-launch lagi ya? Atau alpha testnya mungkin jatuhnya ya? Bener, jadi belum ada pastinya ya Oh, belum ada bulan depan atau pastinya. apa. Oke. Cuma secepatnya sih kita mungkin sih. Oke, kalau dari background Mas James sendiri nih gitu, Mas James sudah berapa lama? Apakah bareng mulai dari pertama ketika Kolak berdiri atau baru join atau gimana? Mungkin boleh diceritain dari background Mas James sendiri nih. Oke. Gitu. Kalau untuk di Kolak aku cukup baru ya, jadi mungkin 3 bulanan. Oke. Cuma Kolak ini sendiri udah dari ide dan mungkin building dari awalnya tuh udah dari akhir tahun lalu gitu. Oke, sudah dari tahun lalu ya sebenarnya si Bener. Kolak ini. Oke. Ya, cuma aku emang baru join aja. Heeh. Dan kalau aku sendiri sih backgroundnya sebelumnya aku kerja juga di Web3 startup. Namanya Geekswolf, lebih ke arah gaming NFT gitu. Oke. Dan sebelumnya lagi aku juga ada kerja di startup juga sih. Tapi kebetulan waktu itu di luar Indonesia sih, di Sydney. Oh iya. Waktu setelah aku studi di sana juga di UNSW, ambil Master of IT di bagian AI sih. Oh, luar biasa. Agak Agak loncat-loncat ya. Iya. Lalu dari NFT, gaming, AI, dan sekarang pindah ke mutual aid gitu. Bener. Tapi kalau dari personality sendiri Mas James ini, kenapa sih gitu mau being part of Kolak gitu, kalau boleh tahu? Jadi kalau menurut aku sih, pertama mungkin tujuan Kolak bagus banget ya. Oke. Tujuannya kan untuk saling membantu ya. Kita
memfasilitasi itu gitu kan. Hmm. Dan juga jujur aku kayak fell in love in Web3 sih. Jadi kayak Oke. beberapa hal Web3 ini menurut aku bisa di implementasiin di case-case lain gitu. Salah satunya kan yang sedang kita bikin ini kan. Ya, si mutual aid ini gitu. Bener. Nah, aku pikir kayak Web3 ini bisa lebih gitu. Cuma mungkin selama ini yang kita pikirin cuma ke arah kayak short term gain, kayak cuan yang penting kayak Oh iya, ya paham, begitu betul, lah ya. betul. Itu suatu apa ya, challenge sendiri sih sebenarnya. Dari buat Blockdev juga tuh challenge juga buat kita. Bener. Padahal kalau menurut aku Web3 itu cukup keren gitu secara teknologi ya. Sangat keren sih, Iya. benar. Harusnya dia jadi perkembangan teknologi memang yang masih baru ya, bisa dibilang, kita dibilang early gitu. Cuman in the next future ya, kalau ngomong kita mau siapkan dari sekarang ya why not gitu kan harusnya ya. Bener banget sih. Gitu. Iya. Nah, kalau Kolak sendiri ini ada di chain mana sih, Mas? Nah, kalau kita sih ada di chain namanya Stellar. Oke. Kalau nggak salah kayak ticknya tuh XLM. SLM, aha. Ya. Jadi salah satu alasan kita kenapa di Stellar itu, jadi sebelumnya kita pernah di Binance nih. Oke. Tapi kita pindah ke Stellar dan salah satu alasannya tuh berdasarkan kayak transaction fee-nya gitu kan. Yes, correct. Binance mungkin lebih murah dari Ethereum gitu kan. Cuma Stellar ini lebih murah lagi gitu. Lebih murah lagi. Oke. Bener. Karena juga belum lama Ethereum juga lagi tinggi-tingginya nih, bahkan ngalahin si Bitcoin kan untuk gas fee-nya nih. Bener banget sih. Oke. Makanya itu. Lalu kalau selain dari si chain-nya sendiri tentang gas fee gitu, apa sih yang ada mungkin keunggulannya si Stellar Chain ini dibandingkan dengan yang lain? Atau mungkin juga alasan pertamanya pindah dari Binance ya? Iya. Dari BSC pindah ke Stellar. Jadi pertama tadi gas fee sama transaction speed sih. Oke. Jadi kalau kita tahu kan Ethereum atau Bitcoin yang gede-gede itu selain transaction fee-nya itu sangat tinggi, speed-nya juga mungkin nggak secepat itu kan. Dan sedangkan kalau kita pikir lagi nih, Web3 crypto itu kan awalnya kayak dari mempermudah transaksi antar negara gitu kan, nggak ada limit kan. Oke. Tapi dengan gas fee dan transaction speed itu sebenarnya nggak gitu beda jauh gitu sama yang udah ada gitu kan. Mungkin yang udah ada makan berapa hari gitu, cuma kan fee-nya mungkin lebih rendah. Iya, lebih rendah kan. Oh, oke, paham. Stellar ini tuh ada gitu yang di bagian itu gitu, lebih murah dan cepat gitu. Dan kalau kita lihat juga Stellar ini dia punya misi yang mirip sama Kolak gitu. Misinya lebih ke arah membantu orang gitu kan. Oh, interesting. Berarti memang dari dasarnya si chain ini sendiri pun mungkin Stellar diciptakan memang untuk doing some good gitu lah ya. Makanya jadi satu visi misi dengan si Kolak ini yang memang mutual aid gitu ya biasanya ya. Bener. Oh, oke. Lalu kalau dari sisi teknologi gitu ya, kalau dari language gitu kan, ETH kita tahu pakainya EVM gitu. Nah, kalau Stellar ini pakainya apa, Mas? Jadi Stellar ini baru aja rilis namanya Soroban. Oke. Itu smart contract platform buat kita bikin smart contract dan publish di Stellar ini sih. Oke. Memang menggunakan berarti bahasanya itu namanya Soroban di dalam Stellar ini. Oh, jadi bahasanya namanya Rust. Oh, nah bahasanya Rust. Oke. Bener. Berarti si Soroban ini pun juga sebuah platformnya ya untuk menggunakan si Rust ini. Berarti kalau kita memang mau develop di dalam blockchain Stellar, language-nya dari language yang kita gunakan adalah Rust. Lalu platformnya menggunakan si Soroban ini. Bener banget sih. Oh, yeah. Oke. Nah, kelebihannya dibandingkan dengan Solidity, misalkan ketika di ETH gitu kan, sama si Rust ini, bedanya di mana sih, Mas? Jadi dia ada beberapa kelebihan sih. Kalau Rust ini karena secara language dia cukup low level. Mungkin nggak se-low level language kayak C gitu. Cuma kayak dibanding language yang populer, dia lebih low level gitu. Jadi kalau low level language ini biasanya lebih performanya lebih bagus. Oke, performanya lebih bagus berarti untuk lebih mudah pengerjaan codingnya atau lebih ke sisi mana nih, Mas? Lebih kayak processing speednya sih, performa dari aplikasi tersebut gitu. Oke, kalau aku contohkan nih, misalkan ketika Blockdev kayak kemarin aku mau ngasih edukasi gitu kan tentang Solidity bahasa gitu ya. Rata-rata orang yang migrate dari Web 2 ke Web 3, kita kami ngomongin Solidity gitu ya. Bahasanya sebenarnya Solidity buat mereka itu kayak campuran C++, lalu juga Pascal gitu kan, ataupun juga ada apa namanya si PHP seperti itu. Nah, kalau si Rust ini sebenarnya kita contoh ambil dari sisi tag bahasa language Web 2 itu lebih kemana sih, Mas? Kalau si Rust ini basicnya? Oke. Aku sebelumnya belum pernah
gitu belajar banget yang low level language ya. Cuma terakhir kali aku belajar C sih kayak C cuma better gitu lah. Oke, berarti seperti kayak improvement dari C++, lebih ditambahkan dikit lah ya. Iya, Jadi jadinya si Rust ini. Benar Gitu. sekali. Karena yang aku tahu juga ketika Block Dev nih, ketika kita mau edukasi, ajak-ajak teman-teman developer Web 2 mau ke Web 3, pandangan mereka kan tuh mikirnya, wah kayaknya lebih susah nih ketika ngedevelop di Web 3, tapi aslinya nggak terlalu sesusah itu ya. Sebenarnya bahasa language-nya sama aja kali ya. Iya, jadi sebenarnya Rust ini kan nggak cuma di smart contract ya. Yes. Jadi kalau sebelumnya mereka udah belajar pakai Rust untuk web development atau bikin aplikasi gitu pakai Rust, harusnya nggak susah karena kan bahasanya sama, cuma kan cuman mungkin ada perbedaan variabel tertentunya aja mungkin kali atau fiturnya, function dan lain-lain kayak gitu ya. Benar. Oke. Nah, kalau kemarin juga aku dapat insight gitu dari teman Web3, mereka mungkin ketika orang-orang Web3 mau belajar menggunakan Golang agak susah nih. Tapi sebenarnya orang-orang developer Web2 ketika ngomongin Golang mereka sudah jauh lebih terbiasa menggunakan Golang ya, benar ya? Iya, benar. Oke. Lalu kalau dibandingkan dengan dari sisi EVM-nya gitu ya, Ethereum Virtual Machine and so on gitu. Nah, si Soroban ini kelebihannya apa, Mas? Kalau tadi kan kita udah bahas tentang language ini gitu. Coba kalau aku tahu untuk dari sisi apps-nya gitu, antara EVM dan Soroban itu perbedaannya di mana sih, Mas? Jadi kalau aku lihat sih belum ada perbandingan yang benar-benar mencolok ya. Cuma emang kalau kita lihat kan dari Soroban tadi aku bilang pakai Rust, dan kayak tadi aku bilang selain performa juga Rust itu security-nya lebih bagus. Oke. Karena ada beberapa ketika language itu dibuat emang dia lagi berusaha untuk solve beberapa problem yang ada di language lainnya gitu. Jadi makanya dia di tengah-tengah antara low level sama yang populer itu populernya. kan. Benar. Selain itu juga Rust ini punya ekosistem yang mungkin lebih luas ya. Karena kalau Solidity atau EVM ini kan emang fokus di blockchain kan ya. Sedangkan kalau Rust ini kan bisa di luar smart contract, dia bisa dipakai juga gitu. Oke, berarti memang si Soroban ini pun juga nggak khusus untuk development Web3 aja berarti ya. Di Web2-nya pun juga bisa digunakan, apalagi si Rust language-nya ini ya. Iya, Rust-nya bisa digunain buat yang Web2 juga. Kalau Soroban ya emang buat Stellar. Soroban memang buat di Stellar aja. Bener. Oke. Nah, kalau dari si jenis chain-nya sendiri nih si Stellar gitu, apakah dia singular gitu atau multilar atau kuadral gitu, kalau boleh tahu si Stellar ini? Singular, sorry kayak multi chain ataupun cross chain, dia sebenarnya sudah bisa cross chain atau belum sih dari si Stellar ini? Oke, kalau untuk cross chain-nya mungkin aku belum tahu pasti sih. Cuma setahu aku di Stellar ini ada beberapa token atau mata uang yang emang berlaku cross chain gitu. Jadi mereka bisa kayak tukar dari payment let's say buat BTC atau apa gitu kan. Bisa gitu di Stellar gitu. Oke, berarti untuk swapnya di Stellar pun jadi sebenarnya bisa gitu ya? Iya, mungkin kayak gitu ya. Aku belum tahu masih belum pernah coba di situ. Belum pernah coba di sana. Oke, tapi kalau dari si Stellar ini dia masuknya layer 1 atau layer 2? Layer 1. Layer 1. Iya, oke. Nah, belakangan kan juga ada nih layer 1 yang baru masuk gitu kan. Cuman kalau dari sisi language dia bahasanya pakainya Move gitu ya. Gitu. Nah, kalau menurut dari Mas James gitu, mungkin insight personal and so on, dengan datangnya layer 1 yang baru gitu dengan bahasa language yang baru itu sebenarnya suatu challenge gitu yang memang agak susah ataupun memang sebenarnya bisa di-collapse gitu. Mungkin jadi multi chain, cross chain seperti itu. Kalau menurut aku sih agak ribet di bagian smart contract development smart contract, oke. Jadi kalau semuanya bikin bahasa mereka sendiri, developernya juga kewalahan gitu. bener, kalau kita mau pindah, belajar hal yang baru lagi gitu. Iya, betul. Jadi mungkin akan lebih baik kalau mereka bisa menggunakan yang ada aja gitu. Atau mungkin dibikin bridge-nya gitu. Let's say waktu itu di Solana kita bisa bikin dari Solidity terus mereka convert ke Rust waktu itu kan. Oh iya, betul. Nah, mungkin sesuatu yang seperti itu sih. Jadi Okay. mempermudah kita developer juga buat bikin di network baru sih. Network baru ya. Harusnya berarti dari si blockchain ini harapannya pun juga punya language-nya harusnya mungkin yang sama gitu ya. Jadi ketika mau multi chain atau cross chain ya bisa terintegrasi dengan mudah gitu kali Mas ya. Iya, benar. Nah, oke. Kalau gitu aku coba balikin ke si kolaknya dulu sendiri nih gitu. Dengan edukasinya dunia Web3 gitu ya di Indonesia khususnya, ini kan masih belum teradaptasi dengan
baik gitu atau belum menyeluruh. Mungkin hanya sebagian kalau aku bisa bilang menurutku sendiri pun mungkin baru 16% gitu ya di Mhm. Indonesia. Nah, kalau dari si Kolak sendiri ini rencananya gimana sih gitu loh untuk roadmap-nya, setup-nya ketika mengajak orang-orang untuk mengenal tahu apa itu Kolak, apa itu mutual aid Web3 gitu. Mhm. Kalau dari Kolak sendiri gimana rencananya? Sekarang sih mungkin kita lebih ke arah pelan-pelan dari mutual aid dulu kali ya. Oh, Karena oke. mutual aid juga konsep yang cukup baru mungkin ya kalau kita tanya orang di luar nih mutual Ah, aid apa sih? yes, Pasti mereka correct. kayak oh nggak ngerti gitu kan. Nah, itu dia maksud saya. Jadi gimana Jadi biasanya? kita bakal dari marketing kita approach satu-satu dari sosial media kita juga atau Oke. mungkin nanti pada saat platformnya udah jadi nih kita bakal fokus ke kayak physically kayak kita mungkin bikin acara apa gitu untuk memperkenalkan platform kita dan juga konsep mutual aid dan Web3 ini sih. Oh, oke Karena oke ini kan oke. anggapannya ada dua challenge buat kita gitu. Yes, betul Kenalin betul. mutual aid sama kenalin Web3 gitu. Yes, betul betul betul. Iya, Jadi lebih jadi banyak dong ya berarti challenge-nya, harusnya lebih bener bekerja banget lebih sih. keras ya. Iya. Nah, kalau dari produknya sendiri nih si Kolak, apa sih yang udah ada sekarang? Nah, dari produk kita sekarang baru ada 2 sih. Oke. Untuk kejiwaan, oh sorry, maksudnya lebih ke arah jiwa gitu. Kalau Oke. asuransi kan asuransi jiwa atau Yes, gimana betul. gitu. Jadi kalau ada yang kenapa-napa, mereka bakal dapat payout gitu dari Oke. platform kita. Sama satu lagi tentang, penyakit kritis gitu, Oke. misal kanker atau penyakit kritis lainnya yang udah kita, list di website kita sih. Oke Untuk oke. sekarang masih itu sih, cuma Untuk kita emang sekarang ada masih itu. rencana buat nambahin program-program lainnya sih di bidang kesehatan, mmm, kayak penyakit kritisnya juga ditambahin juga ya. Oh, iya Sekarang iya, mesti 9 soalnya. listing-listingnya. Bener Oh, saat bener. ini masih baru 9 jenis penyakitnya yang bisa di-approve di Iya, dalam Kolak itu. bener Oke, bener. berarti nanti pun juga akan improve, bersama dengan si beta test yang Kolak punya nih yang lagi jalan saat ini gitu ya? Iya, mungkin lebih ke arah setelah beta test ya, Setelah beta setelah testnya, after-nya? launching Mhm. terus perlahan-lahan nanti kita tambah-tambahin sih. Oh, oke. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan udah mulai nih si beta testnya nih, gitu. Antusiasmenya sih yang, mungkin sudah Kolak keluarkan informasi marketingnya, itu kira-kira gimana sih dari publik gitu? Mmm. Seberapa banyak atau seberapa antusias mungkin bisa dipersentasekan dari si Kolak sendiri? Iya, kalau menurut aku personally, soalnya aku pernah kerja di startup-startup kan ya, Oke. ini cukup banyak sih untuk beta testing ini sih. Kalau aku compare dengan kita kan sejauh ini approach dari community ke community kan, Yes. masih cukup organik lah kalau menurut aku ya. Dan dengan angka segini menurut aku cukup banyak ya, gitu. Soalnya biasanya dengan organik itu kan ya nggak gitu banyak lah gitu kan, Yes, correct, betul betul. bener. Berarti hitungannya kalau ngomongin target reach sudah terpenuhi gitu ya ataupun lebih? Untuk beta testing udah terpenuhi sih. Oh, oke, Iya. syukur-syukur, nice then. Nah, kalau aku balikin lagi ke Stellar gitu ya, secara secara, general gitu, biasanya kan ketika blockchain dia ada foundation-nya nih, Mhm. gitu, ada, bantu untuk dari sisi grant and so on. Nah, Kolak sendiri itu memang ada something, dapat support dari si Stellar-nya kah atau gimana kalau aku boleh tahu? Iya, jadi kita ini baru aja dapat support dari, Soroban Pilot Project. Jadi Oke, tadi aku bilang Soroban cukup baru kan, yes, correct. dan jadi mereka ada semacam project gitu sih, buat bantu orang adopsi, Soroban di Stellar ini sih. Nah, Oke oke. kita, dapat grant dari mereka dan juga, dapat support lah. Jadi kita kalau misalnya let's say, "Oh tolong konekin kita ke ini dong yang di Stellar juga," gitu kan. Heeh heeh. Mereka bakal bantu kita gitu. Jadi kayak Mmm. selain, support berupa grant, kita juga dapat support berupa kayak mungkin partnership gitu. Mereka bantuin kita ketemuin, sama project-project lainnya juga Oke, sih. networking-nya pun juga berarti jalan ya, support-nya nggak cuman grants, tapi juga networking dan ekosistemnya mereka Bener juga bener. gitu. Oke, berarti, dari Stellar lalu ada keluar Soroban ini yang baru, berarti foundation-nya ini dari si Sorobannya ya, bukan dari si Stellar-nya gitu ya? Atau Jadi itu sebenarnya sama aja? mirip sih. Jadi Mirip? sebenarnya kalau Oke. uang-uangnya dari Stellar ya. Iya. Oh, iya iya iya. Cuma Oke emang oke. ini project-nya gitu. Oh, oke, berarti memang si Soroban ini bukan project luar yang masuk dibuat di dalam blockchain Stellar, tapi memang punya Stellar gitu ya, mengeluarkan si Soroban ini? Iya, mungkin semacam partnership lah setidaknya. Oh, oke oke oke, paham 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 paham. Lalu kalau gitu aku mau tanya lagi nih, nah rencananya ke depan nih gitu untuk si Kolak gitu, selain platform mutual aid ini, apa sih rencananya yang mau dibikin atau di-setup sama si Kolak? Mmm. Jadi kita kayak tadi aku bilang ada rencana buat nambahin program-programnya Yes. kalau untuk mutual aid ini.
Dan kita juga mungkin bakal merambah ke produk lain tapi berhubungan dengan membantu orang gitu. Mungkin Oke. charity atau mungkin membantu orang kayak tadi kan penyakit ini mungkin kayak semacam apa inpatient gitu, health inpatient, Yes. semacam kayak gitu sih. Semuanya berhubungan dengan membantu sih. Oke, berarti memang basicnya si Kolak ini ada dibuat karena memang tujuannya untuk membantu gitu ya. Lalu Benar. menggunakan teknologi Web3 sebagai untuk adaptasinya membantu orang-orang gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, mirip juga berarti sama BlockDev ya. Iya, Kalau dari basicnya kan BlockDev memang ingin memberikan edukasi sebenar-benarnya tentang apa itu teknologi, apa itu Web3 gitu kan, apa itu blockchain. Karena selama ini mungkin keresahan yang kita tahu juga orang ketika diperkenalkan dengan Web3 atau blockchain kenalnya cuma kripto aja gitu kan. Lalu benar. dia takut nggak mau belajar padahal sebenarnya banyak gitu ya. Gitu. Setuju banget sih. Jadi aku juga involve di komunitas-komunitas belajar kayak Web3 ini kan. Dan aku lihat emang untuk orang Indonesia tuh sangat sedikit ya. Dan kita kalau kita lihat dari tadi Mas bilang juga kan 16% kan kurang Yes, lebih ya. betul. Itu aku setuju banget sih. Kayak kita terlalu termakan media yang kayak kripto itu scam, kripto itu apa gitu. Iya, iya betul betul. Tapi kalau kita lihat secara teknologinya tuh sebenarnya bisa digunakan ke hal-hal lain gitu. Oh, Jadi yes betul. emang gimana ya? Jadi dari media tuh image-nya jelek aja gitu. Berarti memang publikasi medianya mungkin yang bisa dibilang kurang pas. Jadinya orang jadi takut gitu ya ketika mau belajar tentang teknologi Web3 ataupun Bener, juga blockchain. bener banget sih. Gitu, Iya. oke oke. Nah berarti kalau dari selain si public goods ini gitu ya, aku coba mau balikin si Kolak. Roadmapnya Kolak ini sudah ada gitu ya. So, kalau ngomongin dari tahun kemarin gitu. Mhm. Sebenarnya roadmapnya yang sudah dibuat Kolak itu sepanjang berapa lama sih gitu? Yang sudah dipublish gitu ke publik. Bener-bener. Jadi roadmap kita tuh kalau nggak salah ada di website juga atau di white Mhm, paper. Itu kurang lebih tahun ini dan tahun depan kalau nggak salah. mhm. Tapi emang kita lebih fokus ke kayak tadi sih program-program yang membantu orang kan. Dan mungkin lebih ke arah internal. Sempat ada di roadmap kita tuh bikin AI buat bantu kita scoring Oke klaimnya gitu oke kan. oke. Gitu sih. Lebih ke arah benar-benar di mutual aid-nya sih sekarang. Oke, berarti teknologi yang digunakan pun memang mengadaptasi AI juga gitu. Akan sih kita ada Akan rencana mengadaptasi. rencana ke situ. Cuma kita lihat situasi dulu sih. Apakah kita bakal fokus ke tadi program-program lain atau ke AI ini sih. Atau kayak ini, oke Iya. menarik menarik menarik. Berarti kalau, aku coba, garis lagi ya, ditarik lagi ke belakang si Kolak ini sebenarnya basic-nya, dia mau melakukan doing goods gitu ya, public goods. Dari situ membantu biar orang-orang mungkin tidak kesusahan gitu ya, untuk mencari bantuan. Awalnya kan basic-nya dari situ. Lalu Bener-bener. dari sisi teknologi pun juga menggunakan chain yang, tidak biasa atau umum digunakan oleh orang, di mana biasanya ketika orang bikin project itu bikinnya ya standarnya di BSC, di ETH gitu kan, di Bener. Solana gitu. Cuman si Kolak ini menggunakan Stellar karena ternyata visi misinya Stellar pun juga kurang lebih sama gitu ya dengan si Kolak untuk melakukan doing goods-nya Bener banget sih. gitu. Nah, Iya. kalau untuk cara nih misalkan dari teman-teman BlockDev nih yang nonton talk show kita saat hari ini nih, gimana sih caranya biar bisa ikut berpartisipasi entah jadi membernya si Kolak atau jadi part of DAO-nya si Kolak gitu, boleh mungkin diceritakan? Nah kalau mau join Mhm, kita sekarang ada 2 cara ya mungkin ya. Satu di websitenya kita bisa join waitlist. oke Jadi ke website Kolak aja, kolaknya pakai oke q.org dan di sana ada join waitlist di kanan atas. Nanti tinggal isi beberapa data kayak email sama nationality kalau nggak salah. Nah nanti kita kabarin lagi nih kalau platform kita udah keluar. Dan juga satu lagi kalau kalian mau bener-bener ngobrol sama orang-orang lain yang udah tertarik di Kolak nih gitu kan, oke, heeh. itu bisa join Telegram kita sih. Oh, Iya, oke kita berarti punya Telegram. platformnya ada di Telegram, ada di websitenya juga berarti ya kalau memang mau dicari tahu tentang Kolak lebih lanjut gitu ya? Iya bener. Oke, nah sebenarnya aku masih agak ada pertanyaan sini menarik nih. Standarnya yang kita tahu asuransi gitu ya. Biasanya Mhm, kan ketika kita mau join asuransi di dalam Web2, kita harus daftar dulu nih, lalu ada TNC dan lain-lain gitu kan, lalu ada premi-preminya gitu. Nah, mhm. ketika Kolak ini mutual aid gitu dan lalu ada di dalam blockchain atau Web3. Nah, sistematisnya atau sistem cara kerjanya tuh kayak gimana sih, Mas? Iya, jadi kita mungkin lebih simpel ya. Jadi mungkin
Kita tetap ada semacam waiting period gitu. Habis join, Oke. nggak bisa langsung klaim gitu kan. Oh Oke, yes, kalau yes, nggak yes. nanti ya bangkrut kita. Jadi ada waiting periodnya sebentar, berapa bulan gitu, 3 bulan kalau nggak salah. Nah, nanti kalau mau klaim, kita juga bakal minta beberapa dokumen, seperti diagnosis dokter, sama dokumen-dokumen pendukung lainnya. Mhm. Nah, habis itu nanti kita bakal dari third party kita bakal kasih penilaian gitu. Misal skornya dari 1 sampai 10, apakah ini beneran gitu atau ini bohong-bohongan Oke, gitu. sakitnya beneran atau dibuat-buat gitu ya? Bener gitu. Oh, oke. Nanti kita bakal scoring dan kita bakal lempar keputusannya ke user kita gitu. Di situ ada sistem voting. Jadi nanti let's say aku sama Mas user nih. Yes. Terus ada orang sakit gitu, dia klaim. Nanti di kita punya aplikasi ada tulisan gitu kayak, oh ada, lu bisa vote nih, apakah nih orang bisa klaim atau enggak gitu. Dan di situ kita bakal kasih lihat dokumen penyakitnya, tapi kita jaga privacy ya. Jadi kayak hal-hal sensitif kayak nama ini itu nggak dikasih lihat. Cuma kayak ini loh penyakit yang menurut dia gitu kan. Oh, oke. Jadi tetap privacy X-nya ya, kalaupun memang kita tahu Web3 atau blockchain biasanya kan banyak orang anon gitu. Ya berarti Bener. ketika mereka mau anon pun tetap masih bisa ya. Bener. Jadi kita nggak bakal expose dia punya kayak nama atau apa gitu kan. Karena sensitif banget kan. Yes, Kayak betul. serem juga kalau nama sama histori penyakit kita Iya, kemana-mana ketahuan, kan. betul. Tapi kita kasih lihat aja kayak, oh ini penyakitnya, mungkin ada riwayat penyakitnya gimana gitu kan. Apakah masuk akal gitu kan dengan Ya, betul. dengan data-data yang sudah tersedia gitu. Dan juga ada semacam skornya gitu. Dari kita, menurut kita ini tuh kayak let's say skornya 8 gitu. Emang beneran sakit kritis gitu. Atau mungkin di bawah 5 yang kayak meragukan gitu. Nah dari situ user bisa menilai sendiri gitu kan. Apakah ini beneran sakit atau enggak. Dan beneran dikasih atau enggak gitu. Oke, berarti dari si sistematisnya pun cara kerjanya gitu ya di dalam Kolak memang sudah bisa dibilang ya udah esensinya Web3 atau blockchain gitu ya. Didesentralisasi, lalu juga menggunakan DAO kan fiturnya jatuhnya kan ketika minta vote ini kan kepada member, berarti Kolak pun part of decision-nya sebenarnya nggak ada kan, hanya memang membantu aja kan. Benar nggak Jadi seperti itu? Kita membantu sih tadi yang skor Yes, tadi kan. yes, Kita betul. kasih kalau lu kayak anggapannya kalau lu bingung ini dari kita gitu. Ya. Jadi kadang kan mikir gitu kan pusing juga ya gitu. Yes. Apalagi kalau nanti klaimnya ada banyak kan, wah capek juga kan. Oke, jadi berarti si Kolak pun memang sudah memberikan suggest nih skor dari kita, dari kalian ya. Kalau memang dibalikin lagi ya berarti balik ke DAO-nya kan. Memang Benar. kalau dari holdersnya oke gitu kan ya udah berarti mereka vote yes gitu atau enggak gitu. Iya benar gitu sih. Oh, oke. Nah, kalau dari rencana nih platformnya sendiri gitu. Saat ini kan lagi di website gitu. Nah, ke depan itu akan dibikin dalam apps kah atau masih stay akan di dalam website web base? Kayak gitu. Jadi sejauh ini sih kita belum ada rencana ke apps sih. Kita bakal di web dulu. Oke. Kita bakal juga cari pengguna dulu kan dan mungkin kembangin program-program kita. Dan dari situ mungkin kalau kita lihat kebutuhan untuk ke mobile app-nya itu ada gitu, kita akan bikin di mobile app sih. Oke, berarti tetap balik lagi ya melihat dari si audiensnya ataupun juga market check-nya gitu ya, kebutuhannya seperti apa. Bener Kayak banget gitu. sih. Iya. Menarik. Lalu selain itu kalau dari si Kolak sendiri nih, kalau rencana partnership, lalu tadi juga ada scoring gitu ya. Kalau aku boleh tahu tanya di belakangnya. Nah, scoringnya ini berarti kalian ada memang expertise-nya orang-orang di belakang itu dari entah dari tim Kolak atau third party ataupun juga ada kerjasama dengan mungkin rumah sakit atau gimana? Iya, jadi orang yang bakal menilai itu sih memang expert di bagian itu. Emang dia juga di bidang kesehatan juga kan. Oke. Untuk dari mananya mungkin belum bisa di-mention ya. Karena ya nanti mungkin kita akan publish juga sih. Nanti kebanyakan dia yang di-spill ya berarti di sini ya. Berarti bisa di-keep buat nanti ya. Keep buat nanti, Oke. Tapi berarti rencana kerjasama dengan pihak-pihak terkait gitu ya untuk memvalidasi si sakitnya orang ini benar apa enggak, itu memang sudah ada dalam ekosistemnya si Kolak sendiri gitu ya Mas ya. Benar, jadi untuk rencana kerjasama udah ada sih. Oke. Dan jadi kita mau pastiin kita nggak sembarang kasih skor sih. Kan gimana ya, ini juga penting ya, soalnya ini klaim orang yang kemungkinan dia sakit kritis gitu atau mungkin meninggal. Dan kita nggak mau menganggap remeh kayak hal-hal beginian gitu kan. Jadi emang kita kerjasama sama orang yang di bidangnya sih untuk menilai klaim-klaim kayak gini sih. Oke.
Wah, menarik, Iya, menarik, menarik. Sebenarnya kalau ngomongin project-project yang baru ada sekarang gitu ya, sudah semakin banyak nih yang memang jadinya ada dampak yang bisa dirasakan ya udah langsung gitu ya kepada user-user Web3 gitu. Nah, harapannya Mas James sendiri nih gitu. Harusnya sih mungkin yang diharapkan dari project-project Web3 atau blockchain yang ada sekarang tuh maunya sih mungkin harapannya seperti apa sih gitu. Jika memang ada project-project baru yang baru keluar lagi nih gitu. iya. Kalau dari aku sih harapannya itu projectnya nggak cuma kayak NFT yang gambar aja sih, mungkin lebih ke arah yang kita coba apply ke masalah-masalah yang ada di dunia gitu kan, Oke. real world scenario gitu kan. Karena aku lihat sendiri kayak secara NFT gitu kan sebenarnya bisa diaplikasin ke beberapa masalah yang ada gitu tentang autentitas gitu, Yes, authenticity gitu betul, kan. heeh. Gitu sih. Jadi mungkin kita coba explore gitu di bidang sana gitu kan. Oke, jadi memang harapannya juga ada project-project baru yang memberikan social impact mungkin ya bisa dibilang Hmm, seperti itu, bener. environmental dan juga lain-lainnya. Jadi nggak cuma sekedar, oh ya udah sebegitu aja nggak ada utility atau use case-nya kurang lebih gitu ya. Iya, Harapannya biar bisa ada project-project baru yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-harinya, benar-benar. Jadi gitu. ada contohnya sih. Ada Jadi contoh kalau nggak realnya? salah temen aku juga sih. Oke. Jadi dia bikin semacam investment property di Bali gitu kan. Mhm, Tapi pembagiannya itu dari NFT gitu. NFT atau token, aku nggak tahu sih update sekarangnya gimana. mhm. Tapi menggunakan Web3 gitu. Jadi let's Oh. say kita beli tuh kita dapat let's say ada 10 NFT, lu dapat satunya gitu. Jadi kayak lu dapat 10% dari ownership itu rumah gitu. Oh, oke, 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 menarik, menarik. Gitu. Memang sudah membuat seperti itu ya? Iya, Oke, gitu. oke, Jadi oke. banyak lah yang bisa kita explore gitu di bidang Web3 ini sih. Bener-bener memang masih banyak sebenarnya ya. Kalau aku juga pun dari personal gitu ya. Makanya si Blok Dev ini ada kan harapannya kita nggak ketinggalan nih gitu dengan Hmm, dunia dengan negara-negara lain gitu. Makanya dengan adanya Blok Dev ini harapannya kita bisa menambah developer-developer baru ataupun juga project-project yang baru berkembang dengan developernya dari Blok Dev, lalu juga yang dikeluarkan projectnya pun ya udah public goods, lalu juga memang untuk social impact. Ya nggak cuman sekedar jadinya amit-amit ya udah cuman scam atau huruf full doang gitu kan ya. iya, Kayaknya bener, miris banget ya kalau ngomongin kayak gitu. bener sih. Oke, oke. Nah, kalau dari mungkin bisa dikasih tahu lagi nih sama teman-teman di eee, talk show-nya Blok Dev gitu. Kalau mau cari tahu tentang kolak nih, boleh di-mention ada di mana lagi sih, Mas James? Iya, jadi kayak yang aku bilang tadi bisa cek ke website kita kolak.org. Kolaknya itu pakai Q, Yes. jadi QOLAQ.org. Sama di Telegram kita sih, Kolak Indonesia kalau nggak salah, Kolak Community gitu. Oke, di Twitter-nya ada juga, Mas? Kita ada Twitter juga sih, Oke, berarti ada @kolak. di platformnya, ada di Twitter, di website dan Instagram. Telegram, Instagram, bener. Oke. Jadi untuk teman-teman Blok Dev ya yang mau tahu tentang kolak bisa di find out kolak tapi ingat ya kolaknya pakai Q ya bukan pakai K. Kalau kolak pakai K itu makanan jatuhnya ya. Bener, Jadi pakainya QOLAQ oke .org. Bener ya Mas ya? bener. Oke, Iya. itu untuk websitenya. Nah, sosial medianya bisa dicek lagi. Oke, terima kasih banyak nih Mas James waktunya sudah mau mampir di talk show-nya Blok Dev ID. Kalau gitu mungkin aku bisa minta sedikit closing statement dari Mas James tentang kolak ataupun juga harapannya untuk perkembangan teknologi Web3. Kalau dari aku sih, jadi mungkin coba join waitlist sekolah kita. Jadi mungkin kalau orang-orang yang mungkin masih baru gitu di Web3 mungkin bisa coba platform kita dan mungkin bisa berubah gitu pikirannya dari kayak Web3 itu cuma scam atau apa, lebih ke arah solve isu yang ada gitu di dunia lah anggapannya lah ya. Dan juga untuk harapan aku sih semoga Web3 ini image-nya nggak cuma kayak scam-scam project sih, tapi lebih ke arah menggunakan teknologi Web3 ini ke um, kayak kayak real problem gitu yang ada di dunia sih. Gitu aja sih. Thank you. Oke, siap. Terima kasih lagi Mas James buat waktunya. Lalu untuk teman-teman Blok Dev, para builders, terima kasih sudah mengikuti talk show lagi, talk show-nya Blok Dev ID. Jangan lupa untuk dipantau terus untuk sosial media kami, bisa dilihat, di-follow di link di bawah ini. Jadi kita sama-sama belajar untuk perkembangan ke depannya bahwa Web3 atau blockchain itu tidak cuma sekedar trading. Mari kita belajar bersama-sama untuk perkembangan ke depannya membuat proyek-proyek yang berdampak baik untuk dunia khususnya di Indonesia.
Oke, saya Green Man Ron, pamit undur dari Talkshow Block Dev ID. See you again. Bye.